Ikhwah, sampailah kita ke bagian yang ke-35 dari kitab Manhaj Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kita di halaman 163, judulnya Cara Mencintai Allah dan Mencintai Rasul. Kita awali daripada mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Ternyata menurut Ali Imran surah yang ketiga ayat 31 sangat sederhana sekali, yaitu bagaimana kita mengikuti utusannya. Itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Aku di sini tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukti menunjukkan bahwa cara mencintai Allah itu adalah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Nah, dengan demikian yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai. Nah, inilah yang dikatakan cinta berbalas cinta. Bila cinta berbalas cinta, itulah saat-saat yang indah di mana hati berbunga-bunga dan banyak orang mengidamkannya. Sebaliknya, bila cinta bertepuk sebelah tangan, itulah saat-saat duka nestapa di mana orang menghindarkannya. Kalau mau cinta berbalas cinta, maka konsekuensinya yang mencintai harus mengikuti keinginan yang dicintai. Ketika yang mencintai tidak mau mengikuti keinginan yang dicintai, maka bersiap-siaplah bercinta bertepuk sebelah tangan. Nah, berangkat dari rumus ini, demikian juga halnya ketika kita mengharapkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lanjutkan pertanyaan, apa yang diinginkan Allah? Ternyata tidak banyak. Diinginkan Allah adalah bagaimana kita mengikuti utusannya, bagaimana kita mengikuti Rasulnya, orang kepercayaannya. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mengikuti Rasulnya, mengikuti orang kepercayaannya, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Cinta kalian akan dibalas oleh Allah. Cukup sampai di situ? Belum. Masih ada bonusnya. Apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya cinta kalian dibalas oleh Allah,
tapi lebih dari itu dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Sekali membuka pura, 2-3 hutang terbayar. Sekali kita mengikuti Rasulnya, kita mendapatkan cinta Allah, mendapatkan balasan cinta dari Allah, dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan ayat ini adalah ayat imtihan, ayat ujian, uji kelayakan, uji kepantasan, atau yang disebut dengan fit improper test. Layakkah kita mengucapkan cinta Rasul? Pantaskah kita mengucapkan cinta Nabi? Sudahkah kita mengikuti uji kelayakan, uji kepantasan? Sudahkah kita mengikuti fit improper test? Fit improper testnya seperti apa? Adalah dengan setia mengikuti utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian, berarti cuma isapan jempol. Kalau tidak demikian, berarti cintanya cinta monyet terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan mencintai Rasul. Ya. Mencintai Rasul. Hukum mencintai Rasul adalah wajib, sebagaimana wajibnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Itulah sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai dia lebih mencintaiku daripada mencintai orang tuanya, daripada mencintai anak-anaknya, dan daripada mencintai manusia secara keseluruhan. Jadi cinta Rasul hanya di bawah satu tingkat setelah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian, tidak ada umat Islam yang tidak cinta kepada Nabi. Tidak ada kaum muslimin yang tidak cinta kepada Rasul. Maka kita jangan pernah menjadi pahlawan kesiangan. Merasa kita saja yang cinta kepada Nabi, orang tidak. Merasa kita saja yang cinta kepada Rasul, sementara orang tidak. Alasannya apa? Karena nggak nyumbang maulid. Alasannya karena tidak nyumbang maulid. Ente cinta Nabi nggak? Ente cinta Rasul nggak? Iya dong, sumbang maulid. Sumbang maulid. Ya. Kalau tidak nyumbang maulid, berarti tidak cinta Nabi. Tidak nyumbang maulid, tidak cinta kepada Rasul. Dari mana barometer ini bahwa cinta Nabi, cinta Rasul diukur dengan nyumbang maulid? Inilah kesesatan yang mengkristal di tengah-tengah masyarakat.
Nah, kalau demikian, bagaimana cara mencintai Nabi? Bagaimana cara mencintai Rasul? Cara mencintai Nabi, cara mencintai Rasul adalah setia dengan sunnahnya. Setia dengan sunnahnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Apa saja yang diberikan oleh Rasul, ambil olehmu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, kerjakan. Sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan olehmu. Begitu cara mencintai Nabi. Begitu cara mencintai Rasul. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sikap kaum muslimin, menggambarkan sikap orang yang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasul, diajak kepada aturan Allah dan Rasul, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak pernah terjadi tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Tidak sama dengan kita sekarang ini. Sudah disampaikan ayat ini perintah loh, wajib. Ini larangan loh, disampaikan perintah dari Rasul. Lalu terjadilah negosiasi. Ustaz tanya, kenapa? Itu perintah wajib apa sunat? Sunat. Oh, cuma sunat toh. Kami yang wajib-wajib aja dulu deh. Yang sunat belakangan. Dibacakan lagi tentang larangan Rasul. Tanya lagi Ustaz, apa? Larang itu haram apa makruh? Makruh. Oh, makruh toh. Nah, kami meninggalkan yang haram aja dulu deh. Yang makruh ntar aja. Inilah yang menyebabkan masih banyak ahlul hisab, majelis suro, majelis suka rokok. Ahlul hisab, ahli menghisab rokok. Karena sebagian ulama mengatakan rokok itu makruh. Ya. Apa itu makruh? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan mbotan nopo-nopo. Itu sementara definisi yang kita fahami. Tapi tidak pernah diartikan apa itu makruh. Makna makruh. Buka kamus. Makruh itu artinya dibenci. Ya, dibenci Allah, dibenci Rasul, dibenci malaikat, dibenci oleh kaum muslimin yang tidak suka rokok. Siapa yang suka? Yang suka rokok cuman. Yang nggak suka rokok yang nggak benci. Dibenci Allah dan dibenci Rasul. Memang di zaman Nabi belum ada rokok. Apa yang ada? Kebiasaan orang Arab itu makan bawang merah, makan bawang putih mentah. Nah, kata Nabi, siapa yang sudah makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekati tempat sholat kami. Tetaplah di rumah, jangan dekat kepada kami. Kenapa? Bau bawang merah, bawang putih itu menyengat hidung. Akan tersiksalah orang sebelah kanan dan sebelah kiri. Makanya Nabi melarang orang sudah makan bawang merah, bawang putih ke masjid. Maksudnya makan mentah.
Kalau bawang itu sudah diolah, nggak bau lagi, nggak menyengat lagi. Nah, kita tanyakan, lebih menyengat mana? Bau bawang merah, bawang putih dengan bau rokok? Nah, mungkin hidung kita nggak sama kali ya. Kalau saya pribadi, lebih menyengat bau rokok daripada bau bawang putih, bawang merah. Kalau sama-sama sujud dengan orang perokok, waduh, rasamu pecah hidung ini rasanya. Ya, karena menyengatnya bau nafasnya orang merokok itu. Nah, ini yang kita katakan tadi, dibenci Allah dan dibenci Rasul. Dan juga dibenci oleh malaikat. Kenapa? Dalam berbagai riwayat dikatakan, ketika kita membaca Al-Quran, malaikat suka menempelkan mulutnya ke mulut kita. Kita aja nggak berasa. Dapat dibayangkan, senangkah malaikat ketika mulut kita bau? Itulah sebabnya disyariatkan kepada kita lebih sering bersiwak, menggosok gigi, supaya mulutnya jangan bau. Sekarang mulutnya sudah bagus, lalu dikasih bau tembakau kita. Nah, maka kita katakan, di samping dibenci Allah, dibenci Rasul, dan dibenci oleh para malaikat, dan juga dibenci oleh orang-orang. Orang udah gitu, orang udah begini-gini, dia enak aja. Jadi ahlul hisab itu tidak sensitif, tidak punya perasaan. Majelis suruh itu tidak punya perasaan. Orang sudah ngipas-ngipas begini-begini, tapi dia masih jadi makruh itu artinya dibenci. Nah, jadi kita kembali, tanda cinta kepada Nabi, tanda cinta kepada Rasul, apa yang diperintahkannya lakukan, apa yang dilarangnya tinggalkan. Nah, di antara yang diperintahkannya itu, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku salat. Nah, di antara sifat salat Nabi itu ada sutrah. Saya sudah lama melihat ini di At-Taqwa. Tapi ternyata tidak semua jamaah yang faham dengan ini. Seakan ini sebagai pajangan belaka. Masih banyak di antara jamaah yang suka sholat sunnah di belakang dan tidak pakai sutrah. Kita bacakan beberapa hadis tentang sutrah ini. Ya, kita menukik sekarang kepada sutrah. Sutrah itu bagian daripada sunnah Rasul. Sebenarnya ini adalah wewenangnya Ustadz Fikih. Saya akidah nggak nyambung sebenarnya, tapi saya melihat prihatin. Soal sunnah suka ke belakang, nggak pakai sutrah. Hadis pertama dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli illa ila sutrah, wala tada' ahadan yamurru baina yadaika." Janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutrah. Di depannya ada sutrah. Sutrah itu bisa tiang, sutrah itu bisa dinding, sutrah itu bisa meja, silahkan. Nah, kalau tidak ada itu, nah pakai ini. Kalau tidak mau pakai ini, sholatlah di belakang tiang, jangan di tengah juga sholatnya. Sebab ini dampaknya akan sangat buruk, merugikan orang lain dan juga merugikan yang bersangkutan. Ujung hadis, wala tada ahadan yamurru baina yadaika. Jangan kalian biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'hu qarin. Jika dia menolak,
hendaklah kamu bunuh dia karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Sahih riwayat Muslim. Dan jadi kita sholat ya seperti ini, di sini nggak boleh orang lewat. Kalau ada yang lewat, halangi semampu kita. Nggak mau juga pukul, karena dia adalah syaitan. Yang suka lewat di depan orang sholat itu adalah syaitan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak ada sutra, orang terpaksa muter jauh. Berarti menyiksa orang namanya itu. Ini pentingnya sutra diadakan. Setelah sutra, orang boleh lewat di sana. Di sini nggak boleh. Nah, itu tujuan pakai sutra. Sahih riwayat Muslim. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian sholat, hendaklah dia menghadap dan mendekat ke sutrah. Kalau umpamanya sutrah kita punggung orang, ya, kita sholat di belakang orang, orang duduk, kita sholat di belakang orang, maka dia kita jadikan sutrah. Nah, kalau orang ini pergi, maka kita boleh jalan dekati orang berikutnya. Ini yang dimaksud dekati sutrah. Ya. Kalau umpamanya sutrah itu bergeser, kalau orang kita jadikan sutrah, kita orang itu pergi, maka kita boleh berjalan apakah ke depan, apakah ke kanan, ataukah ke kiri untuk mencari sutrah. Jangan menjadi was-was, bergerak 3 kali kan batal sholat, Ustaz. Bergerak yang tidak dibolehkan adalah kalau tidak ada kepentingan. Walaupun cuma sekali 2 kali, rusak salatnya. Tapi kalau bergerak untuk ada kepentingan, mendekati sutrah umpamanya, boleh kita bergerak walaupun lebih dari 3 kali. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat, Allahu Akbar, lalu istrinya ketuk pintu, ya, lalu Rasulullah berjalan ke depan membukakan pintu, kemudian beliau kembali ke posisinya, ya qadarullah pintunya itu di arah kiblat, jadi tidak membelakangi kiblat. Itu dibolehkan karena ada perlu. Apalagi kita berjalan untuk mendekati sutrah, sedangkan sutrah bagian daripada sholat, maka tidak mengapa walaupun kita melangkah 2, 3, 4 langkah ya untuk mendekati sutrah. Demikian urgennya sutrah. Sutrah ini nggak main-main. Sutrah ini bukan hiasan. Kadang-kadang kalau saya nampak jamaah nggak pakai sutrah, saya bawa itu, saya taruh di depannya. Saya berharap sekali 2 kali ngerti loh. Ini nggak ngerti-ngerti, orang mudeng-mudeng, piye toh? Nah, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang dari kalian sholat, hendaklah dia menghadap dan mendekat ke sutrah. Janganlah engkau membiarkan seorang pun lewat di antara engkau dengan sutrahnya. Jika ada yang melewatinya, hendaklah kau bunuh dia, karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan hadis ini kita telan mentah-mentah ya, nanti terjadi lagi pertumpahan darah. Ya, walaupun Nabi mengatakan begitu, ya jangan bunuh, jangan pukul, dihalangi saja begitu. Ada orang lewat di depan kita, dihalangi saja. Dalam satu riwayat
maka sesungguhnya syaitan akan lewat di antara dia dengan sutra. Kalau kita biarkan orang itu lewat. Hadis yang ketiga dari Sahal bin Abu Ithmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatah." Jika salah seorang dari kalian salat menghadap sutrah, hendaklah dia mendekatinya sehingga syaitan tidak akan memutuskan salatnya. Jadi ternyata syaitan itu bukan lewat-lewat saja, tapi akan membuyarkan kekhusyukan kita. Ujung-ujungnya sholat kita batal. Ya, nah, jangan lagi dengarkan kata Profesor Doktor. Kalau saya mah senang kalau sholat, syaitan sholat bersama saya. Sejak kapan berteman dengan syaitan? Ya, syaitan itu musuh sampai kapanpun. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hadis berikutnya, "Idza shalla ahadukum falyastatir wal yaqtarib minas sutrah fa inna syaitana yamurru baina yadayhi." Jika salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah dia memakai dan mendekati sutrah, karena sesungguhnya syaitan akan lewat di depannya. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, maka dari itu Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Nailul Autar, beliau berkomentar atas hadis Abu Sa'id yang lalu. Dalam hadis tersebut mengandung dalil bahwa membuat sutrah dalam salat hukumnya wajib. Ya, bersutrah untuk salat hukumnya wajib. Maka jangan memilih salat di belakang, maju ke depan, dekati dinding sebagai sutrah. Kalau tidak bisa maju ke depan, di depan, di belakang tiang, salat jangan di samping tiang. Ini suka salat di samping tiang, harus di belakang tiang. Tiang dijadikan sutrah atau punggung orang. Nggak apa-apa sholat di belakang orang, nggak akan dikentutin kita. Dia juga mikir kok kentut dia batal wuduknya, ya. Kecuali orang masuk angin kembung kali ya. Di masjid ini jarang orang yang kentut kok. Jadi nggak usah takut sholat di belakang orang. Jadi punggung orang itu dijadikan sutra. Nah, ini diantara implementasi dari Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku salat. Inilah perbedaan salat kita yang sudah mengenal sunnah dengan salat orang-orang yang tidak mengenal sunnah. Nah, di antara sunnah Nabi ini akan menumbuh kembangkan cinta Allah kepada kita. Allah akan mencintai kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita sudah berusaha ya mengikuti sunnah Nabi, ya diantaranya kita sholat itu tadi. Selanjutnya kita sampaikan bagi orang yang melintas di depan orang sholat, ini dosa besar. Dosa besar. Saya melihat juga masih banyak yang belum paham. Seenaknya mundar-mandir di depan orang sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah orang tahu besarnya dosa melintas di depan orang sholat, maka dia akan memilih menunggu selama 40. Nah, tapi Nabi tidak menyebutkan 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun. Kita tunggu yang paling kecil 40 jam. Berapa lama tuh nunggu? Ya. Atau 40 menit. Berapa lama tuh? Sabar enggak nunggu segitu? Biarlah menunggu selama 40 daripada melintas di depan orang sholat. Begitu besar dosanya melintas di depan orang sholat. Maka biarlah memutar dari ke belakang, ke punggungnya lewat.
Ya, kalau memang sebagian jamaah kita belum juga paham, mengerti, itu gimana lagi? Resiko. Ya, daripada kita menanggung dosanya, biarlah kita mutar ke belakang daripada mundar-mandir di depan orang sholat. Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan tidak terkecuali di Al-Haram, di An-Nabawi. Hukum ini tetap berlaku, kata beliau. Nah, tapi barangkali kalau memang di luar kemampuan kita, di Haram, di An-Nabawi, kita maklum sendiri, kita terdorong-dorong. Kalau tanpa kesengajaan kita, mudah-mudahan ma'fu anhu, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa berusaha, tetap berusaha kita menghindar daripada melintas di depan orang sholat. Nah, jadi saya berharap antara kita saling proaktif, ya, menghindarkan dosa. Yang sholat, ya, jangan siksa orang lain gara-gara kita nggak pakai sutrah. Ya, yang nggak sholat, hormati orang yang sholat. Jangan suka mundar-mandir, melintas-lintas di depan orang yang sholat. Kita kembali ke kitab. Pengaruh kecintaan itu tampak seketika terjadi pertentangan antara perintah-perintah dan larangan-larangan Rasul dengan hawa nafsunya. Ya. Tadi orang banyak mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul. Ya, termasuk panitia maulid tadi. Tapi kita melihat kebanyakan panitia maulid itu mencukur jenggotnya. Padahal jenggot adalah termasuk sunnah Rasul. Berarti sudah bertentangan apa yang diucapkan mulutnya dengan perilakunya sehari-hari. Katanya cinta Nabi, katanya cinta Rasul, sampai orang dipaksa untuk nyumbang maulid. Tapi ternyata dia tidak mengamalkan perintah Rasul. Wafirul liha wahfus syawarib. Peliharalah jenggot, panjangkan jenggot. Potong kumis, kata Nabi SAW. Ingat bahasa Nabi, Nabi tidak menyuruh menanam jenggot. Pak, yang baju merah belakang, Bapak benih jenggot itu di mana, Pak? Saya mau tanam. Enggak perlu itu. Enggak perlu. Karena Nabi tidak menyuruh kita menanam jenggot. Kalau memang tumbuh, nggak apa-apa. Yang dilarang sudah tumbuh lalu dicukur. Itu yang dilarang. Ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, buktikan dengan perintah yang paling mudah, yang paling enteng. Apa susahnya sih memelihara jenggot? Malah menghemat. Biasa kita beli silet, nggak beli silet lagi. Biasa beli pisau cukur, nggak beli pisau cukur lagi. Lebih hemat sebenarnya. Di antara contohnya. Nah, kemudian masih banyak kita lihat orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Para Nabi SAW yang kita cintai, Rasul yang kita cintai mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Wa idza syariba falyashrub biyaminih." Kalau di antaramu makan, makanlah dengan tangan kanan. Dan kalau minum, minumlah dengan tangan kanan. Apakah dengan gelas ataukah dengan botol, sama saja. Jadi cara minum dengan botol ini perlu juga diajarkan. Ya, yang biasa kan ambil botol, putar kepalanya, klak 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 klak, kan begitu. Ganti, nggak begitu lagi caranya. Ambil dengan tangan kanan, putar kepalanya dengan tangan kiri, baru minum. Silahkan sambil duduk, jangan sambil berdiri. Ini sunnah Rasul, ini akhlak Rasul makan dan minum. Kenapa? Fa inna syaitan ta'kulu bishimalih wa tashrabu bishimalih. Karena syaitan suka makan dengan tangan kiri, suka minum dengan tangan kiri.
Tujuannya supaya kita jangan tasyabbuh dengan syaitan. Nah, termasuk ya yang pahlawan kesiangan tadi, yang cinta Nabi, cinta Rasul itu, makannya masih dengan tangan kiri, minumnya masih dengan tangan kiri. Mana buktinya Anda cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, cara makan dan minum Anda saja salah. Perhatikan ketika kita makan gorengan, ambil gorengan dengan tangan kanan, rawit dengan tangan apa? Tangan kiri. Nah, ini makan goreng sudah dengan tangan kanan, tapi makan rawit dengan tangan kiri. Perbaiki. Kalau makan saatnya kiri pensiun, makan goreng dengan tangan kanan, ambil rawit juga dengan tangan kanan, semuanya dengan tangan kanan. Ketika makan dan minum, tangan kiri tidak boleh berperan. Nah, kalau mau juga membantu boleh, ya. Kalau gelasnya berat, nah, pegang dengan kanan lalu dibantu oleh kiri, dua tangan boleh. Ya, sifatnya membantu. Ini diantara akhlak yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dan minum. Nah, jadi mohon maaf, materi kita akidah, ya, tapi menyimpang kepada fikih, ya, menyimpang kepada akhlak, ya, mau tidak mau, karena saya banyak melihat penyimpangan-penyimpangan, dan ini adalah kewajiban saya untuk menyampaikan. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kewajiban saya sudah selesai, ya. Nah, tinggal kita yang proaktif untuk mengamalkannya, melatih diri. Ya, kalau lupa, ingatkan oleh yang lain. Ya, nah, demikian kita sampaikan pada malam ini. Kita berlanjut 164, halaman 164. Karena ada juga syubhat. Wah, enggak gitu-gitu juga kali. Ya, enggak gitu-gitu amat kali. Yang penting hati. Yang penting hati bersih. Ya. Untuk apa sok-sok nyunah tapi hatinya busuk? Ya. Ada juga syubhat seperti itu. Kita jawab, hati merupakan titik sentral dalam badan kita yang akan mempengaruhi seluruh aktivitas tubuh kita. Jadi hati yang baik itu ditandai oleh cara makannya baik, cara minumnya baik, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 164, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh itu terdapat segumpal darah. Sebagian menerjemahkan segumpal daging. Bila ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh, seluruh jasad. Dan bila ia rusak, maka akan rusak pula lah seluruh tubuh, seluruh jasad itu. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Jadi, hati yang diklaim lebih penting hati baik, yang penting hati bersih, itu dicerminkan oleh aktivitas seluruh tubuh. Ya. Pandangan matanya melihat yang baik-baik, pendengaran telinganya mendengar yang baik-baik, memakan yang baik-baik, menjangkau yang baik-baik, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Nah, baru ini hatinya. Tapi kalau ternyata mulutnya
belum baik, masih ceplas-ceplos. Orang habis dikatain goblok semua, itu menandakan hatinya tidak baik. Pandangan matanya melihat yang rusak-rusak, yang diharamkan, menunjukkan hatinya belum baik. Pendengaran telinganya suka mendengarkan yang diharamkan Allah, itu menunjukkan hatinya belum baik. Jangkauan tangannya suka mengambil hak orang lain, hak masyarakat, hak negara, korupsi, kolusi, nepotisme, itu menunjukkan hati belum baik. Kakinya melangkah belum ke tempat yang baik. Kemana kakinya melangkah? Dugem, ya, tempat hiburan. Kalau naik ke takwa, waduh, tangganya tinggi amat, sakit dengkul mendaki takwa itu. Nah, tapi kalau tempat hiburan, ke bioskop, itu ngaci. Itu menunjukkan hati kita belum baik. Nah, jadi jangan mengklaim hati kita baik, ya, sementara hati orang busuk, sementara aktivitas kita belum baik. Ya, masih mendinglah hati siapa yang tahu, ya. Kan dalam laut bisa diukur, dalam hati siapa yang tahu, kan begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika ditanya, ya, ada sahabat yang membunuh, ya, kenapa dibunuh? Dia kan sudah mengucapkan syahadat, dah haram darahnya ditumpahkan. Belum tahu ya Rasul, mana tahu dia pura-pura, hatinya tidak. Kita tidak disuruh Allah membedah hati seseorang. Kita hanya melihat di luar. Kalau perbuatannya sudah baik, kita disuruh husnuzon, berarti hatinya sudah baik. Ya. Tapi kalau gerak langkahnya masih buruk, masih salah, itu menunjukkan hatinya juga belum baik. Nah, jadi demikian. Jadi kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kita membanggakan hati kita baik, ya. Untuk apa ikut sunnah kalau hatinya jelek, kalau hatinya busuk, ya. Belum tahu di mana Anda tahu hati orang busuk, ya. Ada poin yang ke-6 di halaman 165. Satu kali penulis bersilaturahmi kepada seorang dokter yang muslim. Ini penulis bercerita. Penulis melihat banyak gambar orang laki-laki dan gambar orang perempuan dipajang di dinding rumahnya. Lalu penulis mengingatkannya dengan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam soal memajang gambar-gambar. Tetapi dia menolak sambil mengatakan, mereka kawan-kawan saya di universitas dulu, kawan sama kuliah. Nah, itu alasannya. Padahal kata penulis, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang kafir. Sebagian teman-temannya di university itu adalah kafir, apalagi para wanitanya yang memperlihatkan aurat, memperlihatkan rambut dan perhiasannya di dalam gambar tersebut. Dan mereka berasal dari negeri komunis. Sang dokter ini juga mencukur jenggotnya. Penulis berusaha menasihati tanpa ia malah bangga dengan dosa yang ia lakukan, seraya mengatakan bahwa ia akan mati dalam keadaan mencukur jenggot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu menentangnya kepada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Saya akan mati dalam keadaan mencukur jenggot, katanya. Suatu hal yang mengherankan, kata penulis, dokter yang melanggar ajaran-ajaran Rasulullah tersebut mengaku bahwa ia mencintai Nabi. Ya. Apa bedanya yang kita ceritakan tadi? Yang seperti pahlawan kesiangan,
Kami yang paling cinta Nabi, kami yang paling cinta Rasul, yang nggak mau nyumbang maulid, tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada Rasul. Lalu kepada penulis ia berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku ada dalam perlindunganmu. Nah, ini nampak kemusyrikannya, ya. Dia memang mengharapkan di dalam perlindungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang dia harapkan apa? Perlindungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hati penulis berkata, engkau mendurhakai perintahnya, bagaimana mungkin akan masuk dalam perlindungannya? Dan apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan rela dengan syirik tersebut? Padahal kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami minta tolong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, ya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi bukan kepada Rasul berlindung, ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ketujuh, halaman 166, kecintaan kepada Rasulullah bukanlah dengan menyelenggarakan peringatan, pesta, berhias, ya. Setelah perayaan Maulid, nah muncul lagi perayaan Isra Mi'raj. Bukan itu tanda cinta kepada Rasul, ya. Bukan dengan pesta, bukan dengan berhias dan menyenandungkan syair-syair yang tidak lepas dari kemungkaran. Demikian pula bukanlah dengan berbagai macam bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam ajaran syariat Islam. Akan tetapi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti petunjuknya, berpegang teguh dengan sunnahnya, serta dengan menerapkan ajaran-ajarannya. Sungguh alangkah indah ungkapan penyair tentang kecintaan yang sejati, yaitu jika kecintaanmu itu sejati, niscaya engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya seseorang pencinta kepada yang dicintainya akan selalu taat dan setia. Baik, nanti kita lanjutkan setelah adzan Isya. Silakan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengurai sedikit tentang syair, ya, yang di halaman 166 ini. Apa bunyi syairnya? Jika kecintaanmu itu sejati, niscaya engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya seseorang pencinta kepada yang dicintainya akan selalu taat dan setia. Mana contohnya? Bapak-bapak, ini kayak udah ya, banyak yang sudah jadi suami, kecuali hanya beberapa orang yang belum. Nah, kepada para suami, saya mau memutar memori. Masih ingatkah kita ketika istri kita hamil muda, apa yang terjadi? Kita pulang kerja capek, bukan kopi yang dibuat, malah, Mas, cariin mangga muda dong. Ya, ternyata istri lagi ngidam. Apa yang dilakukan oleh suami? Suami balik kanan, ya, rela tawaf di pasar 10 keliling, berpantang pulang sebelum dapat mangga muda. Kayak damkar aja, berpantang pulang sebelum padam.
Kenapa suami seperti itu? Jawabannya cinta, cinta. Yang enaknya kan ditunjuk jidaknya. Memang kau kurang ajar ya. Jelas suamimu capek pulang kerja bikin kopi dulu, kenapa? Udah disuruh cari mangga muda. Tapi ternyata cinta bisa menjadi api pembakar, cinta bisa menjadi motor penggerak. Satu contoh. Contoh yang kedua, ketika istri yang hamil tadi, genaplah hamilnya 9 bulan. Lahir jugalah si cabang bayi. Ya. Dibawa ke rumah bersalin. Lahirlah si cabang bayi di situ. Apa yang dilakukan si ibu? Si ibu sudah menumpahkan darah, bersabung nyawa, melahirkan, keringat bercucuran, masih ketawa cengengesan, hei anak mama, anak mama. Enaknya tuh dendam, gara-gara kamu ibu menderita 9 bulan, tahu enggak? Sekarang bersabung nyawa melahirkan, dicubit dikit kenapa? Enggak mau cubit bayinya. Kenapa? cinta. 2-3 hari pulang. Maklum keluarga baru, semua dikerjakan sendiri, belum punya pembantu babysitter. Sudah bersih semua, makanan sudah masak, istri suami pulang, mau makan bersama suami. Baru bismillah, kata si bayi. Lihat, sudah berlumuran kotoran kuning. Si ibu tidak akan melanjutkan makannya. Dia akan membersihkan kotoran bayinya dulu. Kenapa? Sekali lagi, cinta, cinta. Biarlah jerih payah dia membersihkan bayinya. Seenaknya bayi itu ditunjuk jidaknya. Kau memang kurang ajar. Tahu bapak ibumu makan, ntar aja kenapa? Tapi itu tidak dikatakan oleh si ibu. Kembali ketawa cengengesan, anak mama. Ya. Itulah pengaruh cinta. Berangkat dari contoh. Begitulah kita cinta kepada Allah. Begitulah cinta kepada Rasul. Kalau memang cinta sejati, maka kita akan taat kepada perintah Allah. Kita akan taat kepada sunnah Rasul. Tidak akan terjadi negosiasi. Tidak akan terjadi tawar-menawar. Apakah wajib atau sunnah. Apakah haram ataukah makruh. Tapi apa yang dilakukan? Ucapan sami'na wa ata'na itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Silahkan. Seputar mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasul. Ya, silakan Pak. Mengenai sutroh, ya. Apa tuh? Sejadah. Baik, ya. Pertama, apakah sejadah ini bisa jadi sutroh? Memang ada yang berpendapat seperti itu, tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena sutroh di zaman Nabi itu setinggi pelana onta. Ya, setinggi pelana onta. Nah, memang waktu zaman Nabi itu belum ada meteran. Ya. Pelana onta itu ya diukur dengan hasta. Ya. Lebih kurang 2/3 hasta pelana onta itu. Nah, kemudian dicoba dianalisa oleh para ulama, 1 hasta itu lebih kurang 50 cm. Nah, jadi pelana onta itu lebih kurang 3 sampai 40 cm. Itulah tinggi sutrah ini. Ini sudah maksimal ini, tinggi sutrah ini. Tidak cukup yang sejadah-sejadah ini. Pelana onta. Ini yang pertama. Yang kedua, sutrah itu berlaku untuk imam.
dan untuk sholat munfarid, sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, sutrahnya imam sudah menjadi sutrahnya kita. Jadi jamaah nggak pusing lagi cari sutrah kalau kita sholat berjamaah. Yang wajib pakai sutrah itu pertama imam. Ini karena mundur. Kalau sholat Jumat kan maju ke depan, nggak perlu pakai sutrah lagi, cukup tiang itu sutrahnya. Jamaah punggung orang yang di depan jadi sutrahnya. Ya sutrah imam ini untuk sutrah bersama jamaah. Jadi kapan kita perlu pakai sutrah? Ketika sholat sendiri-sendiri, sholat sunnah yang lari-lari ke belakang itu perlu sutrah. Tapi kalau sunnahnya di depan nggak perlu sutrah, ini sudah jadi sutrah. Ya, itu pedium, mimbar itu lemari sudah jadi sutrah. Nah, makanya saya sarankan sholat sunnah ke depan lah kalau ada yang kosong. Kalau nggak kosong, di belakang orang sholat, jangan lari juga ke belakang. Sudah sholatnya di belakang, nggak pakai sutrah, orang lewat-lewat. Ini dosanya dipikul berdua. Ya, orang yang melewati sholat dosanya besar, orang nggak pakai sutrah juga berdosa. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa